Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 3A NIM 2020 186 202 B0040. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak tunanetra. Yang pertama yaitu permasalahan yang dihadapi anak tunanetra. Yang kedua, pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang ketiga, cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang kelima, strategi yang diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang keenam, prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Itu yang pertama, permasalahan yang dihadapi anak tunanetra. Anak tunanetra cenderung memiliki berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun pekerjaan. Solusinya adalah semua masalah tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, sehingga masalah yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Ketika kita berhadapan dengan anak tunanetra, seringkali kita cenderung berpikir, kasihan ya anak-anak itu. Nah, pertanyaan dan sikap seperti itu tidak jarang menimbulkan kesalahan dalam memperlakukan mereka. Akibatnya, mereka tidak bisa menikmati kehidupan yang selayaknya, merasa tidak berguna, dan terguncang jiwanya. Agar terhindar dari kondisi ini, maka anak tunanetra membutuhkan suatu layanan khusus untuk meningkatkan kemampuannya di segala aspek, terutama pada aspek perkembangan. Kemampuan berpikir atau kognitif seperti hanya layanan pendidikan untuk anak-anak pada umumnya. Pemberian layanan pendidikan untuk menumbuh kembangkan kemampuan dalam aspek kognitif ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, sehingga anak tunanetra mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak lainnya. Kita pahami bahwa mata adalah salah satu komponen dalam panca indera manusia yang mempunyai fungsi yang sangat penting, sebab di setiap manusia beraktivitas selalu menggunakan indera penglihatan. Melalui indera penglihatan, manusia itu mampu melakukan pengamatan terhadap lingkungannya. Melalui indera ini pula, sebagian besar informasi akan diterima untuk selanjutnya diteruskan ke otak, sehingga timbul kesan atau persepsi dan pengertian terhadap perangsang tersebut. Dalam perkembangan kognitif ini memerlukan suatu sistem panca indera yang optimal, salah satunya adalah organ mata. Kita ketahui bahwa dalam sistem panca indera manusia, organ mata manusia merupakan salah satu dari indera yang sangat penting, sebab di samping menjalankan fungsi fisiologis dalam kehidupan manusia, mata dapat juga memberikan keindahan muka yang sangat mengagumkan. Yang kedua yaitu pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan anak tunanetra. Pertama yaitu ketunanetraan tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah. Yang kedua, mulainya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan. Ketiga, anak tunanetra
banyak yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungan memberikan kesempatan dan motivasi kepada anak tunanetra. Sedangkan Cruikshank menjelaskan bahwa aplikasi terhadap struktur percakapan kognitif anak tunanetra yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkomparasikan dengan anak awas antara lain 1. Anak tunanetra menerima pengalaman nyata yang sama dengan anak awas. Dari pengalaman tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam pengertiannya sendiri. Yang kedua, anak tunanetra cenderung menggunakan pendekatan konseptual yang abstrak menuju ke yang konkret, kemudian menuju fungsional serta terhadap konsekuensi. Sedangkan pada anak awas yang terjadi sebaliknya. Ketiga, anak tunanetra perbendaharaan kata-katanya terbatas pada definisi kata. 4. Anak tunanetra tidak dapat membandingkan, terutama dalam hal kecakapan numerik. Kesimpulan dari materi di atas yaitu dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keadaan inteligensi anak tunanetra itu tidak berbeda dengan anak awas pada umumnya. Yang berbeda hanyalah hambatannya dalam menerima serta dalam persepsinya. Yang ketiga yaitu cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang pertama yaitu pengalaman kognitif. Siswa dapat mengenali objek melalui benda yang dapat disentuh sehingga dapat mengetahui kualitas bentuk, ukuran, dan orientasi yang tidak dapat dipahami. Kedua, kesamaan pengalaman. Agar mendapatkan pandangan yang menyeluruh, siswa berkelainan penglihatan perlu diberi pengalaman yang sistematis melalui indera orang lain. Ketiga, belajar dengan bertindak, yaitu seperti siswa harus dijalin supaya aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Ada pun beberapa kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak tunanetra, yaitu yang pertama bacaan dan tulisan Braille. Huruf Braille adalah suatu sistem yang menggunakan kode berupa titik-titik yang ditonjolkan untuk menunjukkan huruf, angka, dan simbol-simbol lainnya. 2. Keyboarding. Kemampuan menggunakan keyboard merupakan cara agar tunanetra dapat berkomunikasi dalam bentuk tulisan dengan orang lain. Ketiga, alat bantu menghitung seperti kalkulator, yaitu menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang tunanetra. Opsakon, yaitu mesin ini bisa membuat penyandang tunanetra mengakses materi-materi yang dulu tidak mungkin diperoleh. Kendalanya adalah harganya yang sangat mahal. Kemudian buku bersuara talking book telah menjadi alat pendidikan standar bagi penyandang tunanetra. Ada lagi teknologi komputer. Kemajuan dalam teknologi komputer memberikan dampak positif dalam pendidikan anak yang mengalami hambatan penglihatan, latihan orientasi dan mobilitas. Yang kelima yaitu strategi yang diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Oleh karena itu, dengan pendekatan dan strategi khusus dalam melakukan proses pembelajaran, diharapkan anak tunanetra dapat 1. Menerima kondisinya, 2. Melakukan sosialisasi dengan baik, berjuang sesuai kemampuan, kemudian memiliki keterampilan yang dibutuhkan, sehingga diharapkan anak tunanetra dapat berdaya guna dan berhasil guna secara tepat sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
Kemudian yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Dalam memberikan stimulasi dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak tunanetra memerlukan prinsip yang harus dipegang teguh, yaitu 1. Prinsip kasih sayang. Dalam artian kita memiliki kemampuan menerima anak tunanetra sebagai adanya dengan mengupayakan agar anak tunanetra dalam menjalani kehidupannya secara wajar seperti anak pada umumnya. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan adalah tidak memanjakan, tidak bersikap acuh tak acuh, dan dalam memberikan tugas pada anak tunanetra. 2. Prinsip layanan individual. Prinsip layanan individual yang diberikan pada anak tunanetra dalam peningkatan kemampuan kognitifnya adalah berdasarkan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan jenis dan derajat ketunanetraannya. 3. Prinsip keperagaan. Kelancaran dalam pembelajaran anak tunanetra perlu dukungan alat peraga untuk mempermudah memahami materi yang diberikan. Kemudian ada prinsip belajar kelompok. 5. Prinsip keterampilan. 6. Prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.